Kita harus kembali kemana? Pancasila dasarnya, Trisakti jalannya, masyarakat adil makmur tujuan. Pancasila adalah gotong royong, ya kan? Tetapi kemudian setelah amandemen Undang-Undang 2002, apa? Liberal kapitalis. Kegagalan paling fundamental itu adalah Indonesia kemudian berbelok ke kanan, ke liberal kapitalistik, gitu loh. Sehingga kemudian apa yang muncul? Ketimpangan sosial sangat tajam. Yang berkuasa orang yang punya duit, yang menguasai ekonomi, yang menguasai politik, oligarki itu. Nah ini berbahaya. Karena apa? Kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila adalah gotong royong. Implementasi dari Pancasila yang paling clear di dalam Undang-Undang Dasar 45 apa? Pasal 33. Bahwa sumber daya alam ini itu dikuasai oleh negara, gitu loh, dikelola secara kekeluargaan, bukan kapitalistik, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir orang. Indonesia konsepsinya adalah Pancasila, dasarnya Pancasila, bintang arahnya Pancasila, kan begitu. Menangkan Pancasila, gitu loh. Nah, ini hal yang sangat dalam. Menangkan Pancasila itu hal yang sangat dalam. Ya, kita mendirikan negara. Satu bangsa mendirikan negaranya dimanapun tempatnya, itu pasti punya filosofi, punya konsep, punya landasan atau dasar negara, punya bintang arah, punya cita-cita. Kita akan terus berjuang supaya kita kemudian bisa ikut, karena kita menganggap salah satu jalan untuk mewujudkan program itu ya kita harus ada di parlemen. Tadi negara ini dibangun berdasarkan percakapan. Iya. 700 berapa suku kita? Bermacam-macam. Banyak. Sehingga tadi yang dirumuskan bagaimana mengelola bangsa yang berbeda-beda ini. Makanya dalam konstitusi kita kan disebut negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kenapa? Semua kelompok-kelompok ini punya aturan sendiri. Punya aturan sendiri. Batak itu punya aturan, punya mekanisme. Jawa itu punya aturan. Punya aturan sendiri. Bagaimana kemudian yang berbeda-beda ini bersatu. Kalau aku pakai hukumku, yang lain nolak dong. Teman-teman Indonesia Timur waktu itu kalau itu enggak lah, kami pisah sendiri katanya. Datang yang lain ngelobi, janganlah, kita kan sama-sama ini. Kan intinya begitu. Kebersamaan itu ya, Bang? Iya, iya gotong royong itu kan. Makanya dia bilang Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukumlah yang mengikat kita, karena kita berbeda. Tapi tujuan kita sama, menuju cita-cita kita, masyarakat adil dan makmur. Apa jalannya? Keikutsertaan Prima dalam pemilu 2004, kenapa dipersulit, kenapa kita dijegal gitu loh, dianiaya, ya kan, ditindak sana sini gitu loh. Kami berpikir bahwa karena sistem yang sedang dibangun itu ada konsensus tertutup, sangat oligarkis, sangat liberal kapitalistik. Prima dianggap sebagai ancaman dari status quo. Waduh, itu si ugal-ugalan. Demokrasi ugal-ugalan. Sebut kau juga bertanggung jawab. Salah satunya pertanggung jawabanmu kan mengadakan podcast ini. Oke, standby, kamera, oke, relax, 1, 2, 3, action. jumpa lagi. Gua nggak kelihatan. Bukan di rumah, aduh. Hari ini kita datang ke markas besar DPP Prima, Partai Prima. Partai Prima. Ya, Ya, PRD. Langsung sponsornya ada sponsornya. Abang kita satu ya. Bung, saya ini Bung, nih Masih bersama, masih lupa. masih bersama Masih bersama. Nggak tahu ke depan nanti. Soalnya dari Ceritanya itu dulu ya, konflik dulu. Sebelum on ya, kita ngobrol banyak. Kita ngobrol banyak sama teman-teman. Ini bukan gizi lagi, kalori dan gizi protein. Iya enggak, itu masuk. Kalau yang ada podcast itu isinya daging, kalau kita protein ya. Protein semua, ya. Lemak kurang tapi otot kuat. Langsung aja Bung, klik Bung. Sebelum kita Oh ya, kelupaan dulu. lebih jauh, kita saham dulu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Langsung. Langsung aja. Hari ini Mas Andi, Ya. Mas Mukti. Ya siap. Ini temannya Bang Babak semua ini ya kita. Nah, artinya gini Mas. Hari ini biasanya kita podcast di markas kita. Iya. Tiba-tiba kita datang kemari, Mas. Ya, karena tokoh yang sangat kita hormati. Ya. Nggak cuma satu bro, dua lagi. Wah, Tokoh besar, ya. tokoh besar. Yang Gimana? Lo di sini aja, oke, berangkat kita. Gas bung, silakan. Ya, kenal. Kita akan coba memperkenalkan diri Iya. narasumber yang hari ini kita tampilkan. Kalau di sini nggak memperkenalkan diri, tidak diperkenalkan, memperkenalkan diri. Langsung aja bung. Ya, Siap. langsung kepada narasumber kita hari ini. Silakan pak. Salam rakyat adil makmur. Saya Agus Yapo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, menangkan Pancasila. Wih. Menangkan Kan Pancasila itu. Nanti rahasia di belakang ya. Lanjut. Bung. Narasumber kedua. Narasumber kedua. Luar biasa orang. Saya Mang Apul Silalahi, dipercaya sebagai Wakil Ketua Partai Rakyat Adil Makmur. Ini jalan kita. Wih, jalan dia yang mana tuh beda lagi. Ini jalannya rakyat biasa, yang sana jalan oligarki. Oh, langsung nunjuk kita. Oligarki. Oke. Sebutkan bung. Dari mana bung? Aku manggilnya abang. Abang. Bung, waduh. Bung. Ya, Egaliter kan. Oh, iya. Senior, banyak gizi, banyak protein. Iya. Pencerahannya luar biasa. Pencerahannya luar biasa. Ini kontestasi politik memanas ya. Di samping posisi hari ini Partai Prima, Partai Rakyat Adil Makmur, seperti apa bang? Abang melihat kondisi bangsa hari ini dan satu sisi perjuangannya Prima untuk berkontribusi untuk Indonesia lebih baik. Kalau mau diceritakan secara detail nanti Panjangan. Berjulja. Oke. Sekali. Saya bisa tinggal di sini tuh. Poinnya begini, jadi kita ini kan berangkat dari aktivis mahasiswa ya. Ya. Saya dulu dari Solo, terus kemudian dari aktivis mahasiswa ini kemudian kita melakukan advokasi lah ya, ke sektor-sektor rakyat, ke buruh, ke petani gitu, ke kaum miskin perkotaan. Sehingga jarang kuliah pada waktu itu. Nah, istilahnya pada waktu itu aktivis-aktivis yang terjun ke rakyat ini kita istilahkan sebagai bunuh diri kelas, ya kan, dari kelas borjuis kecil menjadi kelas marhen, kan begitu. Oh, oke. Ya, kan? Nah, dari situ kemudian karena kita selain melakukan gerakan-gerakan, aksi-aksi, tadinya aksi di daerahnya masing-masing, kemudian meningkat menjadi aksi gabungan, ya kan. Dari, misalnya saya dari Solo, dari Universitas 11 Maret gitu loh, kemudian dari Solo gabung dengan mahasiswa dari Semarang, dari Jogja, dari Salatiga, dari Jakarta, Surabaya. Kemudian kita menganggap bahwa kalau gerakannya sendiri-sendiri, sporadis itu nggak akan kuat, ya kan. Kita harus kemudian membangun satu jaringan nasional, ya kan. Itu awalnya kemudian kita membangun organisasi mahasiswa nasional, kemudian membangun organisasi sektoral nasional, yang kemudian kita melahirkan satu organisasi sosial politik, satu-satunya pada waktu itu, Oke. PRD. Oh iya iya, Ya, oke. kan begitu, gitu loh. Nah dari PRD ini kita berangkat, kemudian kita membaca apa ini yang menjadi persoalan bangsa kita ini, sehingga kemudian banyak terjadi penggusuran, banyak terjadi ketimpangan sosial gitu loh. Nah kita menganggap dan kita menyimpulkan bahwa ini adalah problem demokrasi, tidak hanya demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi, kan begitu. Nah, kemudian kita menganggap bahwa penyebab dari mandeknya demokrasi ini adalah kediktatoran gitu loh, militer kapitalistik orde baru. Jadi kita menganggap bahwa sistem yang berlaku pada waktu itu adalah sistem kediktatoran militer Orde baru. kapitalistik gitu loh. Nah, dari situ kemudian kita
menyimpulkan problemnya apa nih? Problemnya akarnya adalah kediktatoran militer kapitalisme. Problemnya ini karena ada pembatasan partisipasi politik. Misalkan partai hanya 2, gitu loh, dua partai politik, 1 golongan karya, ya kan? Yang kedua kemudian apa? Bahwa sistem ini kemudian ditopang oleh dui-fungsi ABRI. Jadi kita menganggap bahwa ada persoalan mendesak yang harus diselesaikan oleh gerakan pada waktu itu, yaitu satu masalah demokratisasi, yaitu penghambatan partisipasi politik dengan adanya 5 paket undang-undang politik dan dui-fungsi ABRI. Makanya setiap aksi, setiap gerakan, mau isu buruh, mau isu petani, kita selalu menempelkan itu, karena itu problem utamanya gitu loh. Cabut 5 paket undang-undang politik, cabut dui-fungsi ABRI, ya kan? Nah, kemudian puncaknya terjadi gerakan reformasi. Yang kita harapkan dari reformasi itu apa? Yaitu demokrasi multipartai. Kerakyatan sebagai antitesis dari kediktatoran militer kapitalistik. Gitu loh. Bukan demokrasi oligarki seperti sekarang ini. Ya kan? Gitu loh. Demokrasi multipartai kerakyatan. Yang kita harapkan itu. Gitu loh. Nah, kemudian Soeharto jatuh, ya kan? Soeharto jatuh dan gerakan yang kita tuntut itu sebenarnya satu demokratisasi, yang kedua itu adalah kesejahteraan rakyat, ya, keadilan, kemakmuran, gitu loh. Yang ketiga itu apa? Pemerintahan bersih, gitu loh, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan pemerintahan bersih. Tetapi setelah Soeharto jatuh, setelah reformasi, ya, yang kita harapkan dengan demokrasi multipartai untuk mewujudkan demokratisasi keadilan sosial, kemudian dibaca. Kita mengatakan waktu itu dibaca oleh reformis Gaduna, gitu loh. Sehingga kemudian demokrasi dikuasai oligarki, gitu loh. Kesejahteraan sosial sampai sekarang belum terwujud, ya kan? Pemerintahan belum bersih, ya kan? Kita lihat nih tiap hari terjadi korupsi di mana-mana, gitu loh. Dulu itu kita nggak punya rasa takut, ya kan? Jadi dulu itu ada faktor-faktor heroisme anak muda, gitu loh. Ya kan, kalau melihat ketidakadilan, kita harus lawan, gitu loh. Tokoh idola kita siapa? Che Guevara, ya kan, Tan Malaka. Kan begitu. Itu semangat heroisme itu. Ajarannya MDH. Ya kan, itu penting, itu loh. Bahwa heroisme itu penting. Persoalan kemudian konsepsi segala macam itu bisa kita rumuskan. Tetapi begitu kita melihat keadilan, ya, di masyarakat ini, kita harus berposisi, harus bersikap, harus bergerak, gitu loh. Ya kan, kita nggak boleh diam. Dan waktu itu kejadian seperti itu. Yang penting kita bergerak dan berani, gitu loh. Ya kan, dulu slogannya semakin lapar kita semakin radikal, gitu loh. Kan begitu. Semakin lapar semakin radikal. Sekarang ini kan karena kita sudah melalui proses yang cukup panjang lah, ya, cukup panjang, ya, kita kemudian harus bisa membaca persoalan-persoalan yang terjadi, ya, persoalan-persoalan yang terjadi, baik itu jadi begini, di Indonesia itu, ya, perkembangan bangsa dan negara kita itu tidak pernah lepas dari perkembangan dunia. Jadi bagaimanapun juga kalau kita akan merumuskan program-program perjuangan, kita juga harus bisa menganalisis, membaca, menyimpulkan apa yang sedang terjadi di dunia ini, gitu loh. Pengaruhnya terhadap Indonesia apa, gitu loh. Makanya yang dijadikan program perjuangan diterima itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, baik itu persoalan dunia, persoalan bangsa kita, kemudian kita merumuskan program, bagaimana kita bisa mewujudkan program itu. Nah, kita berharap kemarin pemilu kita bisa ikut, ya kan, tetapi ternyata pemilu itu tidak mudah, gitu loh, tidak mudah. Kita ini aktivis, kita ini membangun partai rakyat biasa, tidak ada bohir, gitu loh, ya kan, bohir kita ya rakyat. Tidak ada bohir. Ya kan, dan ternyata susah, gitu loh. Tetapi tidak ada masalah, karena kita meyakini bahwa yang paling benar membangun partai politik adalah yang merepresentasikan rakyat, gitu loh, bukan karena uang. Ya kan, merepresentasikan rakyat, merepresentasikan program perjuangan, bisa menjawab persoalan-persoalan kebangsaan, gitu, itu yang penting, gitu loh. Persoalan kemudian legal, formal, segala macam, kita tidak akan pernah mundur, kita tidak akan pernah lemah, kita akan terus berjuang supaya kita kemudian bisa ikut, karena kita menganggap salah satu jalan untuk mewujudkan program itu, ya kita harus ada di parlemen, gitu loh. Program sehebat apapun kalau kita tidak di dalam negara, kita tidak akan bisa
memperjuangkan itu. Oke. Nah, baru kalau habis ini aku mau tanya sama toko forkot nih. Dedengkot. Forkot katanya dedengkot kan konotasi seperti gimana gitu kan. Toko Bang Mangapul. Karena ini Bung, tadi gue menarik waktu pertama buka tadi kan Bang Jabo salam pemenangan apa Pancasila. Menangkan Pancasila. Menangkan Pancasila. Kaitannya Bang? Ini kaitannya ada histori tadi dikit, Ya. tarik ke belakang langsung ke depan nih. Gue pengen Bang Mangapul nih, ya kan, korelasinya antara dari mulai dari semangat forkot itu sendiri, forkot sampai ke sekarang pemenangan yang menang Pancasila. Sampai hari ini abang ke Prima. Ke Prima. Iya. Toko forkot baru abang ini ke Prima. Banyak. Nggak kelihatan. Keren. Iya Bang, gimana Bang? Pencerahan nih bang. Pencerahan. Tadi udah banyak dibilang Ah, Kang Mas ya. ya. Satu hal aja sebenarnya. Bangsa ini dibangun dari cakap-cakap sebenarnya. Dari marnonang kalau orang Batak. Dan terjadi Marnonang. silaturahmi. Oh. Itu silaturahmi. Nusantara ini juga Silaturahmi. Makanya kemudian negara ini bisa tegak sampai hari ini ya karena salah satunya itu. Ya. Jadi kalau anak forkot gabung di Prima sebenarnya sesuatu bukan hal yang baru. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur, forkot itu tidak berbasis ideologi. Tidak berbasis Ideologi. Ya, Oke. karena dia lahir tahun 99. Jauh daripada teman-teman secara generasi. Iya. Jauh. Sehingga namanya dulu kan forum komunikasi mahasiswa Sejabotabek. Bahwa kemudian para pendirinya itu berasal dari kalau kita bicara genealogi mahasiswa kan cuma 3, kelompok diskusi, kelompok aksi, kelompok pers. Kan itu. Kelompok Senat melahirkan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Forkot itu lahir kan dari KMKM, keluarga mahasiswa. Keluarga mahasiswa itu lahir apa? Penolakan kita terhadap Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, SMPT waktu itu. Karena apa? Di zaman dulu itu ada student government. Dewan Mahasiswa punya MPM, pemilu raya gitu. Jadi pemerintahan transisi tersendiri waktu itu. Pasca itu ya kita belajar sejarah lah. Sama ketika teman-teman PRT melihat bahwa tidak hanya bisa kita hidup di Menara Gading kira gitu. Kalau tidak sektoral banyak kasus-kasus pun banyak Badega apa dan segala macam. Sampai kemudian pasca 78 dipukul habis NKKBKK, konsolidasi kemudian 80-an lahirlah kelompok-kelompok LSM dan segala macam sampai puncak. Sampai kemudian 98. Puncak. 98 itu kalau kita bicara sebenarnya kan apa ya? Puncak dari keramaian sebelumnya. Jadi dia tidak peristiwa tunggal 98 itu. Ada rangkaian peristiwa di sana. Oh iya. Ada amarah di Makassar, ada kasus petani, ada kasus pembunuhan Udin, ada Marsina dibunuh. Yang sampai hari ini pemerintahan yang kita sebut pemerintahan demokratik tidak mampu menyelesaikannya. Perhatian untuk Pak Presiden Jokowi. Pak Jokowi. Konon lagi kita bicara soal bagaimana mewujudkan Pancasila. Pancasila itu sudah kalah sejak 99. Bahkan jauh sebelumnya. Ada di 99 itu ada rangkaian untuk jejak. Kalau saya sebut mungkin banyak teman-teman akan tersinggung, tapi saya katakan reformasi itu sudah gagal sejak 99. Kekalahan gerakan kita di situ. Disingkirkannya mahasiswa. Bukan saja disingkirkannya, itu konsolidasi kekuatan Orde Baru. Dan hari ini Orde Barunya masih ada dan banyak kawan-kawan juga kan berkelindang dengan kekuasaan. Ya. Jadi kalau hari ini misalnya teman-teman banyak yang mengkritisi hal yang lain, pertanyaannya kan sejak 99, 2004, 2009 dan seterusnya ada kok di situ, kenapa tidak? Kalau saya melihat sih sederhana saja. Kau nggak punya alat perjuangan, kau anak kos di situ. Kita harus bangun alat kekuatan kita sendiri. Harus bangun alat perjuangan sendiri. Harus alat. Para pendiri bangsa ini juga melakukan hal yang sama. Sejarah berulang. Alat itu maksudnya gimana? Ya alat, salah satunya partai politik. Harus bangun partai politiknya. Harus banyak partai politik. Kita nggak boleh jadi follower tersubordinasi oleh kekuatan politik yang oligarkis itu. Gimana kita mau mewujudkan cita-cita kita kalau kemudian kita tidak bisa mewadahi pemikiran kita sendiri?
Makanya alat politik sendiri itu penting. Disatukanlah sekarang abang sebenarnya di Prima ini bang. Nah, aku jadi seperti yang aku ceritain tadi, jadi aku pikir kawan-kawan di Prima ini kenapa dia berhimpun kemudian menyepakati membentuk alat baru. Aku pikir proses kontemplasinya kan bukan setahun 2 tahun ini, ya. Jadi nggak perlu lagi kayak aku misalnya berdebat nanti posisinya nggak penting itu segala macam. Oh berarti kawan-kawan ini sudah melakukan kontemplasi bagaimana kemudian arah perjalanan bangsa sejak 98, ya kan? Jadi tidak ada lagi soal ya sudah karena punya irisan yang sama, punya irisan yang sama, ayo karena memang ini kita ini makanya bilang ini jalan kita, ini jalan kita. Saya tambahkan tadi masalah Pancasila supaya clear ya. Iya, itu dia. Saya mau nanya itu tuh. Ya, kenapa kemudian kita sejak awal berbicara tentang menekan Pancasila, tentang persatuan nasional gitu loh. Persatuan nasional tidak muncul kemarin. Persatuan nasional itu sudah kita perjuangkan sejak tahun 2015, ya kan? Ya kan? Dulu slogan kita itu bangun persatuan nasional 2015 itu wujudkan kesejahteraan sosial, menangkan Pancasila, gitu loh. Nah, ini hal yang sangat dalam. Menangkan Pancasila itu hal yang sangat dalam. Ya, kita mendirikan negara. Satu bangsa mendirikan negaranya dimanapun tempatnya, itu pasti punya filosofi, punya konsep, punya landasan atau dasar negara, punya bintang arah, punya cita-cita, ya kan? Nah, misalnya kita ambil di negara-negara Barat, misalnya negara-negara Eropa, mereka menggunakan konsep dan filosofinya pakai Declaration of Independence kayak di Amerika itu. Artinya basis mereka adalah liberal kapitalistik, ya kan? Bahwa Amerika dan negara-negara Barat itu, kami ini liberal, gitu loh, liberal kapitalistik. Konsep mereka itu. Ya kan, programnya, tindakan-tindakannya gitu loh. Itu liberal kapitalistik. Baik ekonominya, politiknya segala macam. Sedangkan pada waktu negara-negara timur kayak Rusia ya, Uni Soviet kayak Tiongkok, mereka menyatakan bahwa kami ini konsepnya, filosofinya adalah manifesto komunis gitu loh. Ya kan? Nah, posisi Indonesia seperti apa? Apakah kita ikut Declaration of Independence-nya Amerika atau kita mau ikut manifesto komunis? Kan begitu? Oh tidak. Kata pendiri bangsa kita tidak. Kita punya sejarah sendiri. Kita punya akar kebudayaan sendiri. Gitu loh. Makanya kemudian dalam sidang-sidang BPUPKI ya, kemudian tokoh-tokoh bangsa mengeluarkan konsep-konsepnya, pemikiran-pemikirannya berdasarkan argumentasi-argumentasi teoritik, argumentasi-argumentasi historis, gitu loh. Ya kan, argumentasi-argumentasi filosofis ketemu bahwa Indonesia adalah Pancasila, gitu loh. Indonesia konsepsinya adalah Pancasila, dasarnya Pancasila, bintang arahnya Pancasila, kan begitu. Makanya kemudian ketemu, gitu loh, ketemu bahwa di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 sebagai Declaration of Independence-nya Indonesia, gitu loh. Ya, di situ ada tujuan kita bernegara, gitu loh. Di situ disebutkan bahwa dasar kita adalah Pancasila. Mestinya batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 harus mencerminkan dari preambul dari Pancasila. Ya kan, tadi Bung Mangapul mengatakan bahwa reformasi gagal. Kenapa? Karena kemudian terjadi amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang keluar dari konsep, dari filosofi, dari prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila adalah gotong royong. Ya kan? Tetapi kemudian setelah amandemen Undang-Undang 2002, apa? Liberal kapitalis. Kegagalan paling fundamental itu adalah Indonesia kemudian berbelok ke kanan, ke liberal kapitalistik, gitu loh. Sehingga kemudian apa yang muncul? Ketimpangan sosial sangat tajam. Yang berkuasa orang yang punya duit, yang menguasai ekonomi, yang menguasai politik, oligarki itu. Nah ini berbahaya. Karena apa? Kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila adalah gotong royong. Implementasi dari Pancasila yang paling clear di dalam Undang-Undang Dasar 45 apa? Pasal 33. Bahwa sumber daya alam ini itu dikuasai oleh negara, gitu loh, dikelola secara kekeluargaan, bukan kapitalistik.
dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir orang. Tapi negara sekarang kemudian berdiri dalam posisi liberal kapitalistik. Artinya apa? Pemangapul mengatakan Pancasila kalah. Gitu loh. Kenapa kemudian kita harus kembalikan supaya Pancasila menang? Supaya Pancasila menjadi filosofi lagi, menjadi dasar negara lagi. Gitu loh, menjadi bintang arah dari tujuan kita berbangsa dan bernegara itu. Semua produk hukum, gitu loh, semua undang-undang harus mencerminkan Pancasila. Gitu. Supaya apa? Indonesia menjadi adil makmur. Indonesia menjadi negara yang bahagia lahir dan batin. Gitu loh, ya kan? Kita negara yang sangat kaya raya tapi ketimpangan sosialnya sangat tinggi. Itu loh, menangkan Pancasila itu kita mengembalikan bangsa kita ke jati diri bangsa kita sendiri. Ya itu. Ini sangat dalam dan kemudian yang di luar sana nggak pernah memikirkan begitu bahwa kita sekarang mau saya katakan bahwa kita kehilangan jati diri bangsa kita karena kita tidak menjadikan Pancasila sebagai pegangan. Pak Bung, ini menarik nih. Tadi ada yang bilang abang bilang ini kan protein semua, bukan daging. Hakikat daging di dalamnya ada lemak, ada protein. Itu dia, itu karena itu hakikat substansi. Saya bilang tidak ada yang tidak ada yang peduli. Ini hostnya sampai malah bingung sendiri. Pedulikan kembali Pancasila gitu ya, Bang ya. Itu nanti terjawab Bang di akhir, masih ada yang peduli, salah satunya lagi pakai bambu runcing kita berjalan untuk tadi Bang inline nih sama sebenarnya podcast TV sih. Bambu runcing. Itu benar. Nah, cuma sebelum sampai ke situ, saya tadi kata-kata ini menarik buat saya nih. Menangkan kembali Pancasila. Menangkan Pancasila. Berarti kan lagi kalah dong. Iya, tadi sudah saya katakan. Iya kan, oke ya tadi abang. Nah, saya mau nanya ke Bung Apul nih sebenarnya. Ini contoh konkretnya tuh konkret ya, maksudnya kepengen sih orkestra tahu gitu detailnya kalahnya tuh gimana, modelnya gimana kalah, apa sih yang dinamain kalah selain yang abang bilang tadi. Gimana Bung Apul? Apanya? Pancasila kalahnya. Pancasila kalah lagi. Kalah dong berarti kan menangkan Salah satu indikator saja yang paling kasat mata, salah satu indikator dari sebelum dituliskan oleh Bung Mangapu ya. Sudah banyak lembaga-lembaga riset yang mengatakan bahwa 4 orang super kaya di Indonesia itu harta kekayaannya hampir sama dengan 100 juta rakyat biasa. Oke. Gitu loh. Itu kan bukan Pancasila, Bu. Ketimpangan. Oh. Itu bukan Pancasila. Pancasila bukan begitu. Oke. Iya kan? Pancasila itu apa? Oke, kita memakai pidatonya Bung Karno tanggal 1 Juni. Oh, Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah sosio-nasionalisme. Pancasila itu apa? Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dibilang sosio-nasionalisme? Karena nasionalisme ya pada waktu itu ekspansif. Ya kan? Negara-negara kolonialis, negara-negara imperialis, itu loh, mencapok negara-negara seperti kita itu atas nama nasionalisme Eropa. Tetapi kita nasionalisme yang mau dibangun lewat Pancasila bukan seperti nasionalisme Eropa yang ekspansif, eksploitatif, tapi sosio-nasionalisme, nasionalisme yang berdasarkan kemanusiaan, gitu loh, kesejahteraan, gitu loh, untuk kepentingan umum, gitu loh, bukan kepentingan. Demokrasi yang kita mau sosial demokrasi, bukan hanya demokrasi politik, gitu loh. Ini orang ribut sekarang tentang demokrasi politik, tentang koalisi, tentang, gitu loh, parlamentarisi, threshold, presidensial, gitu. Terjerat sendiri. Itu hanya instrumen, demokrasi politik hanya instrumen dari demokrasi ekonomi, gitu loh. Ya kan yang mau kita tegakkan itu adalah demokrasi ekonomi, apa keadilan sosial, gitu loh. Tidak boleh ada ketimpangan. Ekonomi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, gitu loh. Rakyat banyak harus bisa menikmati hasil kekayaan atau sumber daya alam yang kita miliki, gitu loh. Ya kan, dan negara kita itu, bangsa kita itu punya akar historis yang tidak boleh lepas. Yang sudah saya katakan tadi, kita nggak bisa melepas religiositas, karena bangsa kita tuh sejarahnya bangsa yang religius, gitu loh. Nah, kemudian Bung Karno bilang kalau itu diperas jadi gotong royong, ya kan. Nah, sekarang yang terjadi apa? Tidak gotong royong,
sekarang tuh liberal kapitalistik. Artinya liberal kapitalistik apa? Ini terjadi persaingan bebas ya dalam kehidupan ekonomi dan politik. Artinya apa? Kalau terjadi pertarungan bebas, yang akan menang orang yang sumber dayanya kuat kan? Ya. Yang tidak punya apa-apa, orang-orang maden segala macam, rakyat biasa yang akan dihabisi oleh mereka. Itu yang kita namakan bertentangan dengan Pancasila. Pancasila dikalahkan oleh oligarki ini, gitu loh. Ya kan? Nah, saya berpikir begini, kenapa kemudian proses keikutsertaan Prima dalam pemilu 2004 kenapa dipersulit, kenapa kita dijegal gitu loh, dianiaya, ya kan, ditindak sana sini gitu loh. Kami berpikir bahwa karena sistem yang sedang dibangun itu ada konsensus tertutup, sangat oligarkis, sangat liberal kapitalistik. Prima dianggap sebagai ancaman dari status quo itu. Waduh, Gitu. ancaman. Ya kan? Nah. Oh, nanti kalau Prima masuk, skema oligarki ini akan buyar. Kan begitu. Oke. Dengan menangkan Pancasila itu. Bang, Ya, tambahin. Seperti yang gue bilang tadi, negara ini dibangun berdasarkan percakapan. Iya. 700 berapa suku kita? Bermacam-macam. Banyak. Sehingga tadi yang dirumuskan bagaimana mengelola bangsa yang berbeda-beda ini. Makanya dalam konstitusi kita kan disebut negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena apa? Semua kelompok-kelompok ini punya aturan sendiri. Punya aturan sendiri. Batak itu punya aturan, punya mekanisme. Jawa itu punya aturan. Punya aturan sendiri. Bagaimana kemudian yang berbeda-beda ini bersatu. Kalau aku pakai hukumku, yang lain nolak dong. Teman-teman Indonesia Timur waktu itu kalau itu enggak lah, kami pisah sendiri katanya. Datang yang lain ngelobi, janganlah, kita kan sama-sama ini. Kan intinya begitu. Kebersamaan itu ya, Bang. Iya, ya gotong royong itu kan. Makanya dia bilang Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukumlah yang mengikat kita, karena kita berbeda. Tapi tujuan kita sama, menuju cita-cita kita, Ya. masyarakat adil dan makmur. Apa jalannya? Itu Pancasila. Ketuhanan ada, persatuan ada di situ. Ya kan, demokrasi ada di sila keempat, dan keadilan sosial, sehingga cita-cita nasional ini bisa tercapai. Kan itu sederhana kok. Sederhana kok. Oke, sekarang Itu kan sederhana. saya tanya sama Bung Ketua. Bicara menangkan Pancasila, 2002 ada peristiwa besar yang tadi Bung bilang bahwa undang-undang asli kita sudah dirubah, ya, sehingga melahirkan arah politik liberal dan kapitalis. Dalam perjalanan waktu, Bung Ketua, apa sih untuk mengembalikan lagi perjuangan apa yang dilakukan oleh Prima dalam rangka mengembalikan lagi ke undang-undang asli yang ya kan, ya, udah dirubah 2002 karena ada peristiwa pada waktu itu tentang perubahan undang-undang. Apa dalam perjalanan waktu apa yang Prima sudah lakukan, Bung Ketua yang sudah lakukan untuk melawan itu? Karena arahnya sudah berbeda. Yang tadi ada ketimpangan, berubah ideologi, bahwa ya sebenarnya yang tadi bilang itu tadi gotong royong, bangsa ini kan ruhnya ada di gotong royong. Kita berubah hari ini, yang kaya makin kaya, yang miskin ya udah mati aja kau, kan begitu Bang. Itu dia. Perjuangannya kayak apa Bang? Melihat itu Bang untuk melawan ini. Selama ini kan perjuangan kita kan di luar sistem. Ya, itu dia ya. Gitu loh. Ya, kita pikir dengan kita terus berkampanye. Salah satu kampanye menangkan Pancasila itu dalam rangka kita kembali ke jati diri bangsa. Ya kan? Kita setuju kembali Kode 45, tetapi kemudian setelah kembali itu beberapa pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu juga harus diubah gitu loh. Tetapi perubahan itu, amandemen itu tidak boleh mengkhianati atau keluar dari prinsip-prinsip preambul Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Maunya kita begitu, ya kan? Nah, sekarang setelah satu contoh aja, setelah 2022 di amandemen itu kemudian betul-betul liberal. Apa yang mau dilakukan oleh negara itu kemudian dibebankan oleh presiden, kan begitu. Capres-capres, kalau saya menang programnya ini. Kemudian yang terjadi apa sekarang ini? Kayak Pak Jokowi segala macam
dengan berbagai macam capres atau partai-partai itu politik bingung. Kenapa? Karena Pak Jokowi bilang ini harus dilanjutkan. Ya kan, kemudian ini harus ada perubahan. Kelompoknya Anies ngomong perubahan, ngomongnya Pak Jokowi. Kenapa? Negara ini nggak punya haluan. Coba kalau kemudian MPR ya, misalkan oke lah pemilihan presiden langsung, tapi fungsi MPR sebagai perumus dari garis-garis besar haluan negara itu tidak boleh dilepas, gitu loh. Ya kan supaya apa? Semua instrumen negara itu di dalam menjalankan tugasnya dari DPR, Presiden, Mahkamah Agung itu ada landasannya. Landasannya apa? Yaitu garis besar haluan negara itu. Ya kan, kemudian kita juga sudah bisa merencanakan ini 10 tahun berikutnya itu seperti apa, 20 tahun berikutnya kita sudah bisa prediksi. Karena apa? Kita sudah punya haluan negara, gitu loh. Jadi pembangunan dia terencana. Tidak kemudian setiap terjadi pergantian presiden ribut, ini dilanjutkan, ini tidak lanjutkan, gitu loh. Karena kemudian ini kan jadi subjektif masing-masing presiden, masing-masing partai politik. Mereka sudah tidak memahami Pancasila, negara kita tidak punya haluan, gitu loh. Yang terjadi apa? Ya anarki yang itu. Demokrasi ugal-ugalan. Demokrasi Luar biasa. Gini bang, gini bang. Sebenarnya Iya. ini bukan kebenaran baru. Ini kebenaran lama yang dilupakan. Yang tadi yang disampaikan. Ya. Jadi para pendiri bangsa ini di tengah keterbatasan itu sudah mampu menerawang jauh lebih yang lainnya. Misalnya soal persatuan, bukan hal yang baru. Bung Karno sudah pernah bicara soal persatuan, yang kemudian oleh Orde Baru selama 32 tahun itu di. Bagaimana kita mencapai cita-cita nasional kita dengan persoalan-persoalan hari ini? Hampir semua bilang gagal. Pasca 99 itu banyak lahir lembaga yang sebenarnya mendelegitimasi lembaga yang ada. KY, ya kan? Komisi Ombudsman, kita caplok itu dari Swedia. KPK. Kita adopsi semua itu. Adopsi semua itu konsepnya. Kita mengadopsi semua. Kehilangan arah ya bangsa ini. Jadi kita nggak punya master plan mau kemana nanti bangsa ini. Panduannya sudah ada, konstitusinya ada, cita-citanya sudah ada. Itu bertanggung jawab saya itu Harus siapa? bergerak. Ya kita semua. Gini bang. Kalau di situ siapa? Enggak, gini Nggak bang. bisa sebut. Kau juga bertanggung jawab. Iya. Salah satunya pertanggung jawabanmu kan mengadakan podcast ini. Orkestra. Iya bang, gini bang. Mau mengatakan begini, yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan bangsa yang kacau balau yang kemudian jadi ugal-ugalan seperti adalah orang-orang yang dulu 2022 mengamandemen Undang-Undang 40. Kan ya, itu yang mengubah. Ya, ini bang, sorry. Gua mau nanya nih. Gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab yang mereka? Gak sorry sih, saya nanya gini, kenapa nanya, abis ini Bu Mukti nih, saya nanya gini, kalau saya mewakili, anggap aja gini, orkestra di rumah tuh kan orang yang awam politik, Ya, awam dengan semua. bahasa politik, orang yang sehari-hari nonton aja gitu, dan lagi mau belajar. Nah kan saya mencoba di orkes ini, mencoba untuk salah satunya informasinya begini loh, supaya mudah terserap buat mereka dengan bahasa-bahasa yang mereka juga, gitu. Gini bang, kan tujuannya adalah memenangkan Pancasila. Memenangkan Pancasila itu ibaratnya kayak di persimpangan jalan nih bang. Ada beberapa jalan bang. Teman-teman pejuang dari Partai Prima ini ingin mendapatkan kemenangan di Pancasila ini. Jalannya dari mana nih bang? Kalau misalnya dari parlemen sudah dijalankan, itu yang perlu dijawab. Terus kemudian abang juga cerita MPR sendiri kayaknya tadi kayaknya lumpuh gitu ya, mengawasi perjalanan memenangkan Pancasila. Terus sekarang yang lagi rame malah adalah tiga capresnya sebenarnya ini kan tidak punya konsep memenangkan Pancasila gitu. Nah ini saya mau nanya bang, dari parlemen abang dijegal, di MPR seakan-akan kayak nggak ada ini, kayaknya udah
Jalur ya, nggak punya jalur. Apa itu? Nggak punya taring. nggak punya taring ini, sehingga apa-apa semuanya ke eksekutif semua, dan semua berebut nih presiden-presiden. Nah, 3 jalan ini kan harus ada ininya Bang, ada resepnya nih Bang, dari teman-teman pejuang dari Partai Prima dan teman-teman yang sekarang harusnya bertanggung jawab atas dibegalnya reformasi, kira-kira gitu Bang. Ini gimana nih, dari parlemen mesti diapain ya, MPR mesti diapain. Nah, 3 capres ini mau dimarahinnya gimana nih Bang? Gitu. Jadi Juga capres mau dimarahin. Mau dimarahin dong. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies mau dimarahin sama Bang Jabu. saya pikir mereka sangat paham ya. Saya pikir 3 capres ini sangat paham apa persoalan bangsa ini. Tetapi persoalan bangsa ini bukan persoalan yang sederhana. Ini sudah sangat sistemik. Ya. Ya, sistem. Ini yang rusak itu sistem. Kan begitu. Artinya kan yang harus diperbaiki itu sistem. Ya kan? Nah, salah satu, kita masih nunggu kasasi loh ya, jangan Ya, salah, kita ya. masih nunggu kasasi gitu loh. Mudah-mudahan dari kasasi tiba-tiba kita bisa ikut. Oh, kita doakan. Ini masih ada waktu, Ya. ya kan? Tiba-tiba kemudian MA menyatakan bahwa permohonan kasasi ini diterima. Oh, ini berubah konstelasi. Konstelasi berubah. Apalagi kalau kemudian amar bahwa pemilu harus ditunda selama 2 tahun. 4 bulan 7 hari ya. Oh, itu berubah ini konstelasi. 4 bulan 2 tahun 4 bulan 7 hari. Ya kan? Itu ada rasionalisasinya seperti apa. Oke, baik itu. Saya pikir mereka tahu. Jadi kalau misalkan kemudian kita tidak bisa, tapi kita berharap ikut gitu, kita belum bisa berjuang di parlemen, ya masih banyak jalan perjuangan. Ya itu tadi. Ya kan, masih banyak jalan perjuangan. Bisa kemudian misalnya dalam arena pilpres itu pemikiran-pemikiran kita itu kita sampaikan ke salah satu kandidat. Ya kan, mereka setuju nih dengan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran itu, termasuk menangkan Pancasila itu, gitu loh. Kalau mereka setuju dan berjanji mau berjuang gitu loh, ya kita akan dukung, kan begitu. Jadi banyak jalan lah gitu, di samping melakukan kampanye begini masih banyak jalan, ya kan. Kalau sistemnya buntu gitu loh, Ya, rakyat akan mencari jalan sendiri untuk membongkar kebutuhan itu. Dan Prima sudah pengalaman, ya kan, dalam proses politik yang begituan gitu loh. Kan begitu, kita ini jagoan semua atau ya kan. Jadi nggak usah Tadi abang bilang soalnya gini kan, 3 capres itu bukan berarti nggak tahu soal itu tadi kan. Tahu. Itu berarti sekarang pura-pura nggak tahu dong kalau nggak bahas. Kan belum sampai tahapan ke kampanye, makanya kan isian apa yang mau mereka perjuangkan setelah mereka jadi presiden kita belum tahu. Ini aja masih buntu persoalan koalisi. Ini saya sedang kemarin melakukan rilis bahwa kebuntuan koalisi ini akibat kesalahan mereka sendiri, kesalahan partai-partai yang ada di parlemen itu. Kenapa? Mereka membuat aturan sendiri. Kenapa mereka membuat aturan harus 20%? Ya, presiden threshold. Kenapa kemudian tidak dibuat aturan saja bahwa setiap partai yang punya fraksi itu boleh mencalonkan, gitu loh. Sehingga yang terjadi tidak elitis, tidak pragmatisme, gitu loh. Tidak hanya power sharing jabatan, gitu loh. Ya kan, tapi berbicara tentang bagaimana proses Jadi ini. Partai Prima, kalau tidak adanya presiden threshold, Partai Prima akan punya calon presiden non oligarki. Oh iya, dari kita sendiri. Saya kan mencalonkan sebagai ketua umum Prima gitu loh. Bukan gitu loh, menunggu koper yang datang gitu loh. Ini kan kemudian masing-masing kandidat ini kan kira-kira mempertimbangkan juga gitu loh. Di samping Iya, mikir tuh. elektabilitas yang harus mereka jaga, mereka kan mikir biaya operasionalnya itu bagaimana. Mereka kehilangan jati diri tadi. Oh, kita kalau Prima didukung rakyat, gitu loh. Ya kita minta sama rakyat gitu. Kita mau berjuang untuk mereka bersama mereka gitu. Kenapa harus ke Polri? Kalau kita minta ada sponsornya, setelah jadi presiden mereka harus tunduk terhadap kepentingan sponsor itu. Itu yang berbahaya. Itu Itu loh. Ya kan itu rusaknya di situ. Gitu. Jadi oligarki itu
pemerintah yang harus tunduk pada sponsor. Ya, oligarki bisa jadi pelaku, bisa jadi sponsor sekarang. Ya. Oh gitu Pak? Oh iya, Ya. sekarang satu contoh saja bagaimana ada partai politik gitu loh. Satu keluarga dari ketua umum partainya itu nyalak semua. Ini bukan itu sah-sah saja, tapi ini masalah apa ya? Etika lah gitu loh. Atau apa gitu. Jadi udah. Konsepsi penyederhanaan partai tidak seperti itu. Membatasi ruang partisipasi. Rakyat akan memilih partai yang benar kalau dia merasakan ada manfaatnya buat dia. Jadi tidak harus misalnya dibatasi 20% sehingga itu kan membatasi partisipasi politik. Alamiah saja. Partai itu kalau didirikan ya jelas untuk berkuasa. Berkuasa untuk siapa? Bagaimana menggunakan kekuasaan? Kita negara hukum, hari ini semua proses hukum diambil alih oleh netizen. Oh. Nggak viral, nggak justice. Nggak viral, nggak justice. Iya, dan itu melihat fenomena yang menarik. Negara-negara hukum dengan infrastruktur yang aparat Ketakutan pada cancel culture ya. itu diambil alih oleh netizen gitu. Yang dilawannya sebenarnya harus diambil alih oleh. Tapi itu buzzer semua Bang. Kenapa? Bisa jadi buzzer semua. Buzzer apa tidak terbukti kok. Tapi itu bentuk gotong royong nggak tuh? Enggak, maksudku bukan itu esensinya. Fungsi alat-alat negara itu apa jadinya? Hanya takut pada ini netizen. Yang terjadi malah di tengah bencana kau masih nyopet. Ada partai apa itu ya? Aduh. Itu bencana tuh. Menteri Sosial ya kan? Masih nyopet di tengah orang lagi kelaparan, menghindari penyakit, kau berbisnis. Kita laporkan ke lembaga aparat negara bilang kurang bukti. Bukan tugas kita. Itu PCR dulu kita laporin ke KPK karena mahal kan. Jadi keadilan sosialnya di mana gitu loh, kira-kira kan begitu. Ya. Gak usah dulu jauh-jauh lah, yang praktek-praktek yang hari-harian kita dapatin gitu loh. Iya. Ya. Masa harus emak-emak yang geruduk barak narkoba, kira-kira begitu kan? Ya. Emak-emak yang mandi di kubangan jalan, Ya. bangun buat kebun pisang di situ. Itulah hari-harian yang kita. Hari ini kalau emak-emak datang ke pasar bawa 100.000, dia mikir, aku belanja apa ya? Belanja apa ya gitu. Sementara baca berita korupsi sekian. Ya, flexing di mana-mana ya. Itu kan dia melihat. Tapi kalau menurut BPS kan orang yang pengeluarannya di atas 17.000 bukan Orang miskin ya. bukan orang miskin. Ini 100.000 aja ibu-ibu udah bingung. kan? Jadi berapa dong? Jadi berapa? Kalau Bank Dunia kan bilang $3. Kalau $3 standarisasinya, separuh dari rakyat kita ya golongannya miskin. Apa sih yang nggak berbeda di Nusantara ini? Kau lempar apapun di tanah ini buat hidup. Iya. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Apa yang kau nggak lempar di Nusantara ini tumbuh. Nikel kita dijual diam-diam sekian ton gitu kan. Masih 5 juta. ada 5 juta, masih ada terus. Ini banyak betul kekayaan Nusantara ini. Tapi ibu-ibu ke pasar susah. Kenyataan hari ini, Pak. Kenyataan hari ini. Itu siapa yang bohong, siapa yang benar? Jadi Miris ya, Bang. bukan saja miris. Nah, tapi kan buat kami tidak ada jalan buntu. Sekalipun masih menunggu proses kasasi dalam proses hukum yang tidak dilakukan, apakah kemudian partai bekerja? Bekerja. Di Jambi teman-teman mengadvokasi petani, buruh, dan masih bekerja. Masih bekerja. Apakah partai yang lain melakukan yang sama? Kami tidak perlu ikut campur urusan. Artinya soal cita-cita menangkan Pancasila itu sudah meresap dan praktekkan hari per hari. Tidak ada jalan buntu. Jalan itu selalu ada. Selalu ada. Oh iya. Karena apa? Kita punya bintang arah. Bang, ada ingat masih ada jalan yang lain, cuma belum diaspal. Jadi nggak bisa lewatin juga. Anggarannya sudah ada tapi nggak dibangun. Apa namanya capres? Kalau Prima tuh punya
9 program. Ya. 9 program. 9 program unggulan gitu loh. Nah, kita berang 9 program unggulan itu mulai dari pembangunan industri nasional, ya, pajak yang berkeadilan, perdagangan modern, sampai kemudian pemerintahan bersih, persoalan lingkungan segala macam, paling tidak gitu loh. Presiden mendatang itu bisa menjadikan persoalan kesenjangan sosial ini sebagai persoalan mendesak yang harus diatasi. Jadi kembali ke pasal 33, kita negara yang sangat kaya gitu loh, ya kan, tetapi karena pengelolaannya ini sangat oligarkis, sangat imperialistik gitu loh, sehingga kemudian tidak ada pemerataan ya terhadap pembagian sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kita berharap bahwa presiden mendatang itu bisa menerjemahkan kemenangan Pancasila itu dalam bentuk hilangnya, bukan ya, disparitas ini jangan terlalu tajam lah, kesenjangan ini jangan terlalu tajam, terus kemudian kita itu sebagai negara agraris, sebagai negara maritim harus memiliki kemandirian pangan sendiri. Kita harus kembali ke mana? Pancasila dasarnya, Trisakti jatanya, masyarakat adil makmur, tujuannya menangkan Pancasila. Menangkan Pancasila. Pencerahan keluar ini. Gua dari tadi lagi mikir gitu kan. Mikir melulu. Kan pakai ada benggolnya di belakang gitu. MDK, Bang. Kalau ngambilin nggak sampai sini, bro. Iya, iya. Nggak, apa namanya, kan tadi bilang tuh, Bang. Ini pertanyaan terakhir ya. Gue jadi lupa. Apa disimpan di next edition? Next edisi udah pasti, Bang, karena gini, Abang tadi bilang Pancasila dan sebagainya kemenangan apa, terus udah gitu yang tadi sebelum sampai situ yang gue paling seneng di edisi ini adalah gini, konkret jelas kesimpulannya dapetnya tadi itu pemenangan Pancasila, caranya dari sakti, tujuannya masyarakat adil makmur, itu clear tuh jelas. Satu, clear ya kan. Kedua, yang mau next edisi Pancasila kita kan sekarang orang STV kan lagi ngomongin Pancasila sebenarnya, Bang. Nah, kita berbuat Ketemu berarti kita Nah, satu frekuensi yang sama, Bang. karena gini, saya berpikir berbuat dari hal yang sederhana dulu yang kita bisa, gitu kan, yaitu salah satunya memberikan kembali Pancasila. Karena jargon kita kan Orkes TV, obrolan keren setia kawan. Nah, nilai-nilai gotong royong, kesetiakawanan itu yang mau kita bangun. Jadi, makanya timbul jargonnya politik secukupnya, setia kawan selamanya. Karena biasanya beda partai, beda pilihan, ujungnya ngopinya bareng, pinjam duit bareng. Ya Bang Mangapul. Itu konsepsi gotong royong itu. Bang Ngapul pengalaman. Ini proses sebenarnya itu. Ya nggak? Nah, ini sekarang baru masuk closing nih, Bang. Sebelum closing biasanya di Orkes TV nanti kita next edisi lebih detail kulik soal itu ya, Bang, ya. Soal cara detailnya gitu ya, mungkin kita bisa bahas. Sebelum closing kita memberikan kembali nilai-nilai menyebutkan sila-sila Pancasila. Ya, gue sila pertama. Sila pertama gue biasanya, Bang. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Waduh, ini paling panjang. Kan ketua umum. Dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you. Makasih ya, Bang. Thank you, Bang. Sampai gagap, Bang.